Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syarul Farezi. Selamat datang di Podcast Podcast Mahasiswa. Episode 2, serba-serbi mahasiswa berprestasi. Baik, kali ini kita sudah ada alumni dari Universitas Nurtanio Bandung. Beliau adalah salah satu lulusan terbaik di Universitas Nurtanio Bandung. Mari langsung saja kita sapa. Ya, halo Mbak, selamat siang. Halo, selamat siang Syahrul. Ya, selamat siang Mbak. Ya. Bagaimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa berbincang-bincang di podcast Mas sama Syahrul. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga senang bisa ketemu sama Mbak. Alhamdulillah. Nah Mbak, mungkin teman-teman sekalian belum tahu Mbak, siapa sih Mbak ini? Mungkin Mbak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Pekwinta Alnajwa Misya. Alhamdulillah saya lulusan Avionika saat itu 2015. Saya kuliah Avionika 2015 dengan mendapatkan bantuan beasiswa dari Bidik Misi, dan yang kemudian pada tahun 2019 saya melanjutkan kuliah saya di Teknik Elektro Extension yang juga alhamdulillah mendapatkan bantuan beasiswa dari Jabar Future Leader saat itu. Dan alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi saya di elektro pada September lalu, tepatnya 14 September 2020 lalu. Alhamdulillah sudah lega. Lalu bagaimana Mbak perjalanan Mbak sebelum masuk ke dunia aviasi ini? Perjalanan saya ya dimulai dari saya lulusan SMA ya. Saya lulusan SMA ya Mbak? Iya, saya lulusan SMA. Basic saya di SMA yaitu SMA Negeri 5 Cilegon di Banten. Yang kemudian saya lulus tahun 2014 saat itu dan sempat bekerja selama 9 bulan di salah satu perusahaan otomotif di Banten juga, dan kemudian baru melanjutkan kuliah saya di 2015 yang saya berpikir bahwa saya harus membangun karir saya harus melanjutkan kuliah saya, mengupgrade diri gitu. Mengupgrade pengetahuan. Benar sekali seperti itu. Lalu bagaimana bisa Mbak tahu Unur ini? Kan Mbak dari Cilegon nih. Ya, nah, benar. Unur kan di Bandung nih. Ya. Kok Mbak bisa tahu Unur ini? Alhamdulillah ya, saat itu ada kerabat. Ya, saat itu saya sedang mencari juga fakultas mana yang terbaik, atau saya baiknya melanjutkan kuliah di mana. Alhamdulillah saya ngobrol dengan kerabat saat itu dan rasanya cocok, klik begitu saja dengan begitu mendengar Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung, seperti itu. Yang bikin Mbak tertarik sama universitas ini apa? Saat itu saya diceritakan bahwa ini loh Universitas Nurtanio, lulusannya ada di luar, bekerja di luar negeri saat itu. Go internasional nggak cuman di nasional saja, di wilayah Indonesia saja, tapi go internasional. Dan lulusan yang ada di Universitas Nurtanio ini juga langsung ditampung oleh perusahaan-perusahaan, dan terbukti memang saat ini ya kayak Lion Air, ya kayak Lion Air, AirAsia, GMF segala macam pun menampung kita di sana untuk bekerja di sana. Dan senior saya yang saya tahu ada Bang Willy tahun 92 ADB saat itu, dia pun bekerja di Kamboja. Jauh sekali ya sampai ke Kamboja. Iya, yang menjadi dari atas dasar itu jadi memotivasi saya untuk saya juga pengen gitu kan. Jadi dari dasar itu saya pun saya harus belajar serius nih gitu. Udah jauh saya dari Cilegon ke Bandung, udah jauh. Nggak mungkin saya menyia-nyiakan itu. Jadi motivasi gitu. Benar sekali, motivasi. Lalu apa yang membuat Mbak tertarik sama Avionika Mbak? Kan Mbak dasarnya dari SMA nih. Iya. Otomatis belum tahu nih basic dari penerbangan itu apa aja sih Mbak? Belum, sama sekali belum. Karena saya belum tahu, saya makanya mencari tahu. Saya ingin mengupdate. Ya saya IPA gitu lah, ya alhamdulillah IPA gitu, dan bisa masuk ke penerbangan yang memang harus basicnya adalah IPA gitu kan. Dan saya sangat senang untuk belajar hal baru, apalagi mengetahui tentang sistem yang ada di dalam pesawat gitu ya. Ya nggak semua orang akan mengerti itu. Kalau motor, mobil mungkin umum gitu ya, mungkin. Tapi kalau Avionika saya rasa
saya senang saja gitu untuk mengotak-atik bagaimana sistem di pesawat seperti itu. Lalu apa saja sih Mbak kegiatan-kegiatan yang Mbak jalani selama jadi mahasiswa itu? Kegiatan-kegiatan organisasi ya berarti. Iya, organisasi Dan UKM. Jadi kalau organisasi saya unit kedisiplinan kampus pada tahun 2015 UKK, dan yang pastinya kalau UKM kita masuk ke putrian sudah pasti dan sudah otomatis, dan GAD Gema Aero Dirgantara drum band ya. Awalnya apa Mbak yang memotivasi Mbak supaya ikut kegiatan ini gitu Mbak? Awalnya yang memotivasi saya ingin punya banyak teman, saya ingin punya banyak relasi. Maka dari itu, dan ya bagaimana ya, mengurangi kejenuhan, atau ketika kita mungkin saat itu saya berpikir kita akan mengalami kejenuhan dan kita bisa meluapkannya atau bisa mengalihkannya di organisasi itu. Jadi intelektual dan sosialnya berjalan dengan baik gitu. Jadi buat saling melengkapi. Mengisi waktu yang kosong. Iya, mengisi waktu kosong dengan hal-hal yang positif. Iya, berhubung kita punya kesempatan untuk kuliah ya jangan disia-siakan begitu saja, saya pikir seperti itu. Terus lalu apa sih Mbak yang bisa kita lakukan itu untuk mengatur waktu? Kan kita otomatis tujuan kita masuk kuliah ini kan untuk belajar ya Mbak. Lalu apa sih Mbak, gimana caranya gitu? Cara kita mengatur waktunya? Cara mengatur waktu yang baik menurut saya. Ya, ketika saya organisasi, saya pikir organisasi punya masanya sendiri, punya waktunya sendiri. Dan ketika saya kuliah pun, organisasi sudah tidak diikut campurkan. Saatnya di kelas ya sudah di kelas saja, fokus dengan apa yang dosen jelaskan kepada kita. Dan bab favoritnya memang kalau duduk harus di depan. Kalau di depan ya ilmu dosen ngomong apa kita fokus menangkap, bisa lebih cepat menangkap. Dibanding kita duduk di belakang, yang Mbak pernah sempat ngalamin juga pastinya duduk di belakang dan gangguan dari kanan kiri, ngantuk dan segala macamnya ya pasti akan ada itu. Minimal ketika kita di depan ya badan kita, sikap kita akan terus memperhatikan dosen itu. Pasti fokus gitu ya Mbak? Insya Allah ya, meminimalisir dari gangguan-gangguan seperti itu. Lalu bisa diceritain nggak Mbak, waktu kegiatan-kegiatan itu hal yang paling berkesan sama Mbak itu apa sih? Kegiatan yang paling berkesan kayak misal di GAD itu? Ya banyak sih. Banyak ya? Kegiatan yang paling berkesan ya mungkin kalau diceritakan di podcast sedikit waktunya kita mungkin ya. Jadi kalau paling berkesannya adalah ketika saya memiliki kesempatan untuk berbicara di depan orang banyak. Jadi saya melatih diri saya untuk terus berpikir, berinovasi gitu ya. Bagaimana juga untuk berbicara di depan umum, bagaimana untuk berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Itu sangat berkesan, apalagi kita harus berkomunikasi dengan menemui orang-orang yang seperti pejabat-pejabat di kampus atau apapun itu kan kita tidak didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang tidak berorganisasi seperti itu ya kan. Jadi sehingga kita terbiasa akan hal itu ketika nanti akan turun di dunia kerja seperti itu. Dan yang berkesan lagi adalah ketika saya mengikuti GAD tadi. Nah itu untuk pertama kalinya angkatan saya keluar untuk pertama kalinya keluar kampus di tahun ini ya, di SMK 12 saat itu. Nah, dan alhamdulillah memanjang sehingga nama GAD, nama Universitas Nurtaniyoni dikenal dan dipanggil di Menwa Unpas atau Menwa UPI seperti itu. Jadi wah, saya bisa mengenal orang banyak di luar saya. Di mana saya bisa mengenal orang banyak, relasi saya akan semakin banyak gitu, tidak hanya di dalam kampus saja seperti itu. Dan peluang rezeki pun ketika kita menjalin silaturahmi akan lebih besar seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Lalu apa sih Mbak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan-kegiatan ini? Manfaatnya adalah ya saya melatih diri saya untuk menjadi lebih baik lagi pastinya kan? Lebih baik lagi pasti. Saya melatih diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dan cerdas secara emosional dan bisa bersosialisasi kepada masyarakat. Karena kita kan terjun, kita nggak melulu kutu buku membaca, kita juga perlu
punya kemampuan untuk bagaimana menyampaikan ilmu yang kita punya kepada masyarakat seperti itu. Jadi ya dengan kita mengikuti organisasi, banyak kegiatan, kita banyak mengenal bagaimana bertemu dengan karakter-karakter orang yang berbeda-beda gitu. Kita bisa masuk ke sana, bagaimana kita menghadapi A, menghadapi B, menghadapi situasi-situasi yang genting seperti itu, kita sudah mulai terbiasa di kampus. Iya. Ya, jadi sehingga ketika di dunia kerja yang saya dengar itu rimbanya yang benar-benar lah luar biasa lah gitu kan. Nah itu kita insya Allah dengan terlatih mengikuti organisasi akan terbiasa seperti itu. Jadi kita juga bisa dapat pengalaman-pengalaman yang kita tidak bisa dapat di dalam pembelajaran gitu, Mbak. Ya, jelas sekali. Kalau belajar kita hanya dengan buku dan kita pun di kelas diam. Ya. Iya. Kita perlu menyeimbangkan antara belajar dan bersosialisasi tadi. Kita perlu menyeimbangkan itu. Manusia itu kan makhluk sosial, Mbak. Iya, benar. Oh iya, Mbak pernah nggak sih waktu di kampus tuh ketika ada pembelajaran, lalu ada juga kegiatan-kegiatan kayak gitu, itu bentrok tuh, Mbak. Lalu gimana Mbak cara menyelesaikannya, Mbak? Bentrok ketika perkuliahan dan ada kegiatan. Yang jelas perkuliahan dulu yang saya utamakan karena kan kehadiran di Fakultas Teknik ya nomor 1 kan. Iya. Dan saya pun merasa rugi kalau saya tidak mengikuti 1 hari pelajaran itu. Ambillah salah satu contoh misal matematika 3 SKS. Kalau saya nggak masuk 1 hari, itu pelajaran akan tertinggal banyak sekali. Jadi untuk mengejarnya akan sulit. Ya, dan untuk menemui dosennya pun nggak setiap hari ada gitu kan. Pasti. Jadi benar-benar ketika Mbak belajar memaksimalkan waktu itu, karena kita tadi banyak kegiatan ya, karena Mbak tadi banyak kegiatan, jadi ya hari itu saya harus tahu gitu kan. Saya hari itu harus tahu, makanya saya nggak mau ketinggalan sedikit pun tentang pelajaran saat itu ya, alhamdulillah. Oh iya Mbak, kan yang saya dengar ya, Mbak itu kan salah satu lulusan terbaik. Alhamdulillah. Mbak pernah nyangka nggak sih? Saya nggak menyangka ya, karena itu alhamdulillah sekali. Dan basic saya adalah SMA. SMA ya. Jadi yang mana saya biasanya mempelajari ya biologi, fisika, kimia seperti itu, tiba-tiba saya penerbangan teman-teman saya pun lebih jago sebenarnya, lebih berpengalaman akan itu gitu kan. Sudah basicnya adalah di SMK. Iya. Ditambah lagi mereka di SMK sudah mendapatkan OJT kan. Iya. Saya berpikir satu, yang diajarkan dosen ke kita ya sama gitu kan. Sama semua kan. Bagaimana Mbak memaksimalkan diri hari itu gitu kan. Memaksimalkan diri saya untuk belajar, untuk benar-benar menggali. Memang PR-nya kita harus gali gitu. Dimana Mbak juga pasti pernah merasakan kayak kesulitan dalam belajar. Ya Mbak cari, Mbak kejar, entah itu dosen, entah Mbak temuin dosen atau Mbak bertanya kepada kayak teman-teman yang lebih berpengalaman saat itu. Jadi Mbak nggak nyangka ya, alhamdulillah gitu kan. Karena saya pun belajar, ya minimal saya menjadi yang terbaik untuk diri saya sendiri, memaksimalkan waktu yang ada, menyelesaikan waktu, memaksimalkan waktu yang sempit itu gitu. Maka dari itu saya ya fokus saja lah untuk apa yang saya, ya minimal nilai saya lulus saat itu. Cuman bonus buat saya, alhamdulillah menjadi mahasiswa terbaik, alhamdulillah, benar-benar itu keberuntungan bagi saya, nggak pernah saya sangka-sangka gitu. Sesuatu yang tidak diduga-duga ya. Sesuatu yang nggak diduga, saya juga kaget, sempat kaget juga kan. Ya alhamdulillah gitu kan, saya bisa melalui ini dengan lancar gitu. Mbak pernah di tingkatan paling rendah nggak? Kayak jenuh atau? Ada, pasti ada. Kita semua pasti merasakan hal itu ya. Cuma kembali lagi kepada fokus kita, kembali lagi kepada tujuan kita kuliah gitu. Dan saya pun untuk masuk kuliah bukan hal yang mudah, bukan yang mengembalikan telapak tangan tuh saya mau kuliah, saya langsung kuliah bisa. Tapi ada perjuangan yang saya tempuh sebelum saya masuk kuliah gitu. Pertama-tama ya, saya pun kuliah keadaan ekonomi kedua orang tua saya sangat memprihatinkan sekali gitu. Bahkan saat itu ya saya dipandang dari beberapa orang, memandang saya bahwa untuk apa kuliah gitu kan, kondisimu lagi kayak begini gitu kan. Cuman ya saya ketika itu saya memperjuangkan itu gitu kan,
saya kembali lagi untuk apa saya terlalu jenuh berlarut-larut gitu kan, terlalu lelah berlarut-larut. Ya, semua ini kan demi kebahagiaan orang tua kita gitu kan. Saya ingin menjadi kebanggaan orang tua kita juga kayak gitu kan. Saya ingin kuliah, ingin meringankan beban mereka seperti itu. Maka dari itu penting sekali ketika kita merasa jenuh, mendekatkan diri kepada Allah yang pertama. Kedua ya terus mendekatkan diri kepada orang tua. Jangan sampai berjarak pada orang tua, karena orang tua itu motivasi kita yang besar sekali. Dan tentunya support dari teman-teman, tentunya support dari sahabat-sahabat itu sangat penting saat mempengaruhi diri saya. Apalagi saya bertemu dengan adik-adik nih. Saya sedang jenuh, terus adik-adik lewat gitu kan, Mbak sedang aktivitas apa gitu kan, ini sedang tugas akhir. Ya biasanya jenuh tuh di tugas akhir sih. Pasti itu, Mbak. Ya Mbak, ya ini tugas akhir deh gitu kan. Ya Mbak, Iya. semangat ya. Nah, kata semangat itu saja, kata semangat motivasi kecil dari adik-adik itu saya sangat berpengaruh besar buat saya gitu kan. Buat, wah alhamdulillah ada yang perhatiin juga nih gitu kan. Jadi ya saya rasa nggak perlu jenuh berlama-lama gitu. Istirahat sebentar penting untuk memunculkan inspirasi baru. Jadi Seperti itu. Mbak itu dapat motivasi itu dari mana aja ya, Mbak? Dari Alhamdulillah. orang tua, dari Alhamdulillah. sahabat, dari junior pun ada yang memotivasi Mbak. Ya jelas dong, pasti kalian-kalian semua itu ya sangat memotivasi Mbak. Alhamdulillah, makanya saya beruntung. Berhubung saya juga anak tunggal gitu. Oh, Mbak anak tunggal. Saya berhubung anak tunggal, saya senang juga kan, karena makanya saya masuk Fakultas Teknik dan saat menikmati itu saya memiliki adik-adik yang banyak di sini dan Wah, senior-senior pun sudah seperti abang dan Mbak mbak sendiri. sendiri gitu kan. Dapat motivasi-motivasi itu banyak. Alhamdulillah. Seperti itu sih, kurang lebih. Oh iya Mbak, Mbak bisa memberikan motivasi atau tips dan trik itu untuk para sobat-sobat pendengar ini, Mbak? Tips and triknya. Kalau enggak kesan dan pesan ini. Ya, pesan dan pesannya. Ya pesannya terus semangat belajar. Karena kita banyak hal yang akan kita apa ya? Raih gitu. Jadi kita harus mengeksplor diri kita. Seperti itu. Dan kalau kata-kata motivasi indah dari saya, entahlah saya bingung ya. Karena kalimat motivasi mau seindah apapun kalau tidak muncul dari dalam diri kita sendiri, itu akan sama saja nol besar gitu, sama aja bohong gitu. Itu harus timbul dari dalam diri kita sendiri gitu. Jadi timbulkan bahwa saya mau kuliah, saya mau lulus cepat dan tepat, dan saya mau membahagiakan kedua orang tua saya gitu. Kita berpikir saja gitu, berpikir bahwa kita kuliah bukan biaya yang murah gitu kan, dan orang tua pun membiayai kita setengah mati. Nah, rasanya nggak adil kalau misalnya orang tua susah payah keringetan dan kita nggak tahu apa yang dihadapi orang tua di kantornya, kita nggak tahu, sedangkan kita di sini malah leha-leha, santai-santai, santai. Nah itu kita nggak adil. Terlebih saya pribadi, mengapa saya semangat ini, saya ingin meringankan beban orang tua saya gitu. Saya tahu bagaimana cara mereka mencari biaya untuk menghidupi saya, untuk mensupport saya, baik material non material. Ya, kami adalah, orang tua saya bukan yang pejabat atau apapun itu, hanya pedagang asongan. Kami hanya pedagang asongan seperti itu. Jadi saya melihat bagaimana orang tua saya berjuang untuk menghidupi saya. Saya melihat langsung itu dan makanya oke, gitu saya harus lulus segera mungkin. Ya, saya harus lulus segera mungkin dan terus berjuang walaupun dalam keadaan susah apapun itu, terus berjuang memperjuangkan pendidikan saya yang sudah susah payah saya ambil gitu ya. Kita sudah menyelam, ya harus kita lanjutkan. Seperti itu sih. Jadi mungkin itu motivasinya, kembali lagi ke orang tua gitu kan. Perjuangan mereka insya Allah timbul, dan ketika kamu punya motivasi itu, kamu bisa memanage waktu. Kita nih bisa memanage waktu. Langkah apa yang seharus saya lakukan sehingga saya bisa lulus dengan cepat gitu. Tentunya dengan belajar. Ketika kita belajar, insya Allah nilai-nilai kita tetap aman. Dan dari situ kan kita mempersingkat waktu kita untuk kuliah juga. Seperti itu sih mungkin. Jadi untuk sobat-sobat pendengar nih ya, utamakan dari kesadaran diri kalian, karena orang lain itu nggak bisa merubah diri kalian sendiri. Yang merubah diri kalian sendiri itu adalah diri kalian
jangan lupakan orang tua. Orang tua itu sudah memperjuangkan untuk kita kuliah di sini. Jadi semoga apa yang kita sudah dengarkan dari Mbak Fekwinta kali ini, kita sudah bisa menyerap apa yang baik dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Terima Amin, kasih. semoga bermanfaat apa yang Mbak bagikan di sini. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Nah Mbak, kita sudah kedatangan minuman dan makanan dari hasil produk usaha mahasiswa-mahasiswi Universitas Nur Tanjung Bandung, Mbak. Alhamdulillah. Mana? Ini nih Mbak. Boleh Nih, dong. nih. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Iya. Bagus sekali nih. Iya. Kalau dari botolnya sih unik ya Mbak. Dari Unik. Terus udah bukan kayak mahasiswa lagi yang nanganin gitu kan. Wah. Udah rapi sekali gitu. Kalau ini produk dari Hanggar Coffee Mbak. Oh ya, Hanggar Iya, Coffee. dia ini punya banyak rasa, banyak varian rasa mulai dari kopi susu atau vanilla pandan dan lain-lain Mbak. Kalau ini rasa apa nih Mbak? Kalau itu vanilla pandan Mbak. Vanilla pandan. Iya. Baru pernah nih. Boleh, Mbak. Belum pernah nyobain nih kayaknya. Silakan Mbak dicobain Mbak. Bener nih. Iya Mbak. Cobain. Iya. Aduh, sudah terasa sekali. Iya, Mbak. Dicicipin ya. Terima kasih nih Hanggar Coffee minumannya. Gimana Mbak rasanya? Beda, saya belum pernah nyobain yang rasa pandan nih. Wah. Belum pernah, baru kali ini nih nyobain yang pandan. Ini berarti sesuatu hal yang baru ya Mbak. Asli, baru unik, inovatif sekali. Inovatif sekali mahasiswa ini. Ya, harus begitu, berkembang terus, jangan cuma ini. Siapa tahu nanti ada lagi inovasi-inovasi. Nah, selain dari minuman ada juga Mbak makanannya. Dari T-Rex. Iya, di Madi. Silakan Mbak, dilihat Mbak. Dilihat dan dicoba. Boleh dicoba. Boleh. Kalau ini sih alhamdulillah sudah menjadi langganan. Alhamdulillah. Tapi belum pernah nyobain yang rasa apa? Tiramisu ya? Tiramisu. Yang putih tiramisu. Iya. Nah, Minambi T-Rex ini banana nugget Mbak. Oh, Iya. Dia ini bisa ada varian rasa banyak Mbak. Ada dari green tea, tiramisu dan lain-lain Mbak. ya mudah-mudahan nambah lagi rasa-rasanya ya. Iya. Soalnya yang Mbak coba sih baru green tea sama coklat. Coklat. Tiramisu belum pernah. Belum pernah. Silakan Mbak dimakan. Wah iya, alhamdulillah, terima kasih ya. Iya. Dicicipin. Ini wanginya udah menggoda sekali dari tadi. Gimana Mbak rasanya? Enak, mantep. Kalian harus nyoba, beli fix ini. Nah, untuk para sobat-sobat pendengar yang ingin memesan atau mengorder ini, bisa langsung cek di IG-nya masing-masing. Ada di @hanggarcoffee_ dan @minabay_t-rex. Gak kerasa ya Mbak, kita udah di penghujung acara. Iya, gak kerasa banget. Iya, terima kasih ya Mbak sudah mau hadir di acara podcast kali ini. Sama-sama, senang sekali bisa ngobrol-ngobrol. Iya, saya mohon maaf apabila di tengah obrolan kita ada kata salah kata atau apa. Saya pun demikian adanya ya. Mohon dimaafkan untuk kurang-kurangnya, mudah-mudahan bisa mengambil manfaat, mengambil hikmah dari apa yang saya ceritakan. Iya. Dan buat sobat-sobat pendengar yang penasaran dengan lanjutan podcast kali ini, bisa langsung cek di IG kami di @bmftunur atau bisa cek di YouTube kami di bmftunur. Saya Syarul Farezi dan Mbak Fekwinta izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di podcast mahasiswa.